perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja ditutup. Kita akan membahasnya bersama analis dari BCS Sekuritas. IHSG ditutup melemah hampir 1% meninggalkan level 6.500. Nah, untuk membahas prospek IHSG jelang keputusan The Fed, kami sudah bersama dengan Ahmad Yaki, analis BCS Sekuritas. Pak Yaki, kita lihat hari ini ternyata IHSG tidak mampu rebound begitu ya, setelah kemarin juga sempat memerah begitu di lantai bursa. Anda melihatnya sentimen apa yang berkembang hari ini? Sebenarnya kalau kita lihat sentimennya ini lebih ke profit taking aja sih Mbak. Karena bagaimanapun juga kalau dilihat dengan regionalnya sendiri, IHSG ini sebenarnya lebih ke profit taking ya. Karena kalau kita lihat dari average di regional sendiri, IHSG PI price earning ratio untuk hari ini itu masih di level 22-an, 22 kali dengan PBV sekitar 1,5. Dan ini sebenarnya kalau kita lihat dengan average PI di regional index itu udah lebih tinggi ya. Regional itu average sekitar 19,6 dengan PI sekitar 1,7. Jadi memang menurut saya sih lebih profit taking aja sih, karena kalau melihat dari data ekonomi yang rilis juga cukup bagus, nggak terlalu buruk juga, dan kita juga mungkin hanya menunggu momen tanggal 4 November dapat mengumumkan kebijakan suku bunganya dan taperingnya seperti apa. Cuman overall ini harus sudah dipricing oleh market. Jadi koreksi saat ini lebih ke profit taking dulu ya, karena kenaikan dari beberapa saham big cap yang memang sudah naik cukup banyak di bulan Oktober, dan secara cyclical di bulan November cenderung IHSG akan koreksi. Oke, ini akan meninggalkan, kira-kira akan meninggalkan level 6.400 tidak kalau dilihat paling tidak akhir pekan ini begitu. Bagaimana investor akhirnya merespon tren pelemahan ini Pak Yaki? Ya, untuk tren pelemahannya ini mungkin masih akan berlanjut. Resistance di weekly sendiri, support di weekly sendiri masih di area 6350 sampai 6425 yang mungkin besok akan masih diuji, dan kemungkinan juga final puncaknya itu ada di tanggal 4 dan tanggal 5 ya, karena di situ akan ada antisipasi dari kebijakan The Fed itu sendiri. Cuman dari kami sendiri kami masih optimis level 6364 akan menjadi support kuat untuk IHSG menjelang akhir tahun untuk BONS para investor, karena memang kecenderungan di November IHSG cenderung koreksi, cuma nanti sekitar minggu kedua dan minggu ketiga Desember IHSG akan kembali rebound sampai akhir tahun, dan untuk window dressing, dan di Januari kena untuk Januari efeknya. Baik. Lalu bagaimana ekspektasi investor ini dengan keputusan The Fed mungkin nanti kalau lihat bagaimana pengaruhnya untuk IHSG kita? Harusnya ini udah dipresi oleh market, dan kalaupun karena ekspektasi masih suku bunga The Fed masih akan terjaga di level 0,2 dari konsensus sendiri, jadi 0,25% dari konsensusnya. Jadi kemungkinan ini sudah diantisipasi oleh market, cuman yang harus diwaspadai adalah kebijakan tapering lebih lanjut seperti apa di pasar surat utangnya. Cuman kalau kita melihat kebijakan nanti 4 November yang akan diambil oleh The Fed, harusnya ini menjadi sinyal positif justru buat pasar, karena kebijakannya akan lebih pasti arahnya mau kemana. Jadi pelaku pasar akan lebih mudah untuk mengikuti kebijakan yang akan diambil oleh The Fed, karena kan sampai saat ini antara satu pejabat The Fed, Jerome Powell dengan pejabat The Fed yang lainnya masih satu dovish, satu hawkish, jadi masih agak simpang siur aja sih. Harusnya lebih bagus setelah 4 November sih. Oke, baik. Ini seperti apa prospek saham properti dan teknologi menurut Anda untuk jangka menengah ini? Untuk properti sendiri harusnya lebih menarik ya, karena kalau kita lihat industri properti sebenarnya ekosistem cukup besar, dan memang kalau kita lihat kan dari perkembangannya kebijakan insentif PPN yang diberikan oleh properti sendiri cukup bagus, dan kalau kita lihat juga perkembangannya untuk permintaan dari rumah tapak dan hunian vertikal, apartemen dan sebagainya itu masih cukup tinggi. Jadi memang masih cukup menarik, dan kalau kita marketing sales dari semester kedua dan menjelang semester ketiga di bulan-bulan ini, marketing sales dari emiten properti cukup bagus ya. Jadi harusnya masih cukup menarik untuk emiten properti. Untuk teknologi sendiri harusnya perkembangan dari layanan digital perbankan itu harus bisa menjadi katalis positif, di mana ekosistem masyarakat yang baru dengan ekosistem ekonomi digital sendiri harusnya bisa meningkatkan dari bisnis emiten teknologi sendiri. Jadi memang kedua sektor ini masih cukup bagus sih sebenarnya. Oke, untuk saham-saham big cap seperti apa Anda melihatnya? Karena kalau kita lihat akhir pekan lalu kan big caps juga cukup banyak menurunkan, menjadi salah satu penyebab untuk prospek penurunan di lantai bursa. Hanya dua yang memang ada masuk ke market cap gitu. Nah, untuk saham-saham big cap sendiri rekomendasinya seperti apa Pak? Kalau saya sarankan sendiri untuk saham big cap sendiri, terutama yang
memiliki bobot besar di IHSG harusnya bisa untuk bottom fishing ya. Kalaupun memang koreksinya nggak akan terlalu jauh, dan ini menjadi momen untuk para pelaku pasar untuk buy and invest di saham-saham big cap ya. Potensi koreksi masih akan berlanjut sampai akhir November, kemungkinan mungkin sampai awal Desember. Cuman harusnya ini kalau memang yang kemarin sempat koreksi di bawah bisa untuk take profit dulu, nanti bottom fishing di sekitar minggu ketiga sampai awal Desember. Jadi memang untuk saham big cap sendiri, saran saya kalau memang masih jauh dan kemarin sempat bottom fishing di bawah, untuk profit taking dulu. Nanti kalau memang IHSG turun lebih dalam bisa untuk bottom fishing lagi. Tapi masih menarik untuk ikut window dressing dan January effect untuk saham big cap-nya ya. Baik, jadi prediksi Anda dan juga rekomendasi Anda untuk menutup pekan ini seperti apa, dan juga level IHSG akan berada di support dan resisten berapa Pak Eki? Untuk IHSG sendiri harusnya di weekend ini masih area di 6350 sampai 6425 dengan resisten terdekat di 6598 sampai 660-an. Cuman dan kita masih agak khawatir ya dimasukkan koreksi, cuman koreksinya nggak akan terlalu banyak sih harusnya. Baik, terima kasih untuk waktunya dan juga diskusinya bersama kami dalam Closing Market.